Halo sahabat dan pencinta koi di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan membahas kenapa hujan bisa berbahaya terhadap kolam dan ikan koi kita. Bagi sahabat dan pencinta koi yang baru menemukan video saya ini, silahkan klik subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Oke, jadi di video yang sebelumnya aku sudah membagikan tips-tips apa saja yang harus dilakukan untuk merawat kolam dan koi-koi kita pada saat musim hujan. Bisa dicek pada link di atas ya guys. Jadi di video hari ini aku akan memberikan sedikit informasi kenapa sih hujan itu berbahaya pada kolam koi kita. Apakah perlu kita merawat kolam lebih ekstra pada saat musim hujan? Jawaban aku adalah iya ya guys. Walaupun hujan selalu menjadi masalah tersendiri dalam dunia koi, ada yang bilang hujan itu aman-aman saja terhadap ikan koinya, ada juga yang bilang hujan itu sangat berbahaya terhadap kolam dan ikan koinya. Itu semua sebenarnya tergantung letak kolam kita dan kemampuan filtrasi kolam koi kita ya guys. Jadi, menurut saya, hujan adalah hal yang mempunyai dampak negatif terhadap kondisi kolam koi kita. Kenapa? Dalam dunia perkoian, air kolam koi kita harus mempunyai pH di antara 6-9 pH. Dan pH yang lebih baik berada di antara 7-8 pH. Dan itu baru bisa memenuhi syarat koi kita bisa hidup di air kolam kita dengan kadar pH tersebut. Di luar kandungan pH tadi, dijamin koi kita tidak akan bisa bertahan hidup di dalam kolam koi kita. Dan pasti bisa mati. Nah, kenapa hujan jadi berbahaya? Karena hujan memiliki unsur asam nitrat, asam sulfat, karbon, dan garam. Jadi, kandungan-kandungan tersebut bisa menurunkan pH pada kolam koi kita. Dan pH air hujan biasanya berada dalam kadar pH di bawah 6, yaitu 5 pH, bahkan di bawahnya. Jadi, tentu saja jika air hujan terus-menerus masuk pada kolam koi kita, akan bisa menurunkan kadar pH pada kolam koi kita. Jika sampai turun di bawah 6 pH, dan kita pun tidak mengukur atau menyadarinya, koi kita sudah pasti bisa stres, sakit, dan mati. Dan ada beberapa ciri-ciri yang terlihat secara visual ketika pH kolam koi kita terus turun secara drastis. Yaitu, pertama, koi-koi kita akan malas bergerak karena stres. Kedua, koi-koi kita akan kehilangan nafsu makan. Ketiga, ikan mulai tumbuh jamur pada sisik atau kulitnya. Keempat, banyak ikan yang gampang terserang penyakit dan akhirnya mati perlahan. Nah, hal inilah kenapa aku bilang hujan itu bisa berdampak buruk pada kolam koi kita. Ini disebabkan juga karena fungsi dari sistem filtrasi biologis kolam koi kita tidak mampu bekerja dengan maksimal. Jadi, hujan akan mengakibatkan dampak buruk pada kolam koi kita. Selain itu, hujan juga bisa meningkatkan keasaman pada kolam koi kita. Yang dimana ketika keasaman ini meningkat, bakteri-bakteri patogen akan muncul dan bisa berkembang pesat pada kondisi air di tingkat salinitas yang sangat rendah. Hal ini juga bisa menyebabkan koi-koi kita mudah terserang penyakit dan juga bisa menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya, musim hujan juga bisa mengubah suhu atau temperatur air pada kolam koi kita menjadi tidak stabil. Ketika kondisi suhu air yang tidak stabil, pasti bisa mengakibatkan koi-koi kita menjadi stres. Dan ketika koi kita stres, sistem imun tubuh koi sudah pasti menurun drastis. Oleh karena itu, bakteri atau penyakit-penyakit yang ada di dalam kolam koi kita akan mudah masuk dan menyerang koi-koi kita. Pada kasus ini, biasanya sering dialami pada kolam koi yang dangkal dan kecil. Jadi, saat musim hujan terjadi, sebaiknya ditutup ya guys, dan diberi heater agar suhu air tidak terlalu dingin dan bisa lebih stabil. Oke guys,
Jadi itulah kenapa hujan sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan hidup koi-koi kita dan kondisi kolam kita ya guys. Jadi jangan sampai diremehkan dan tentunya harus diimbangi dengan perlakuan yang ekstra terhadap kolam koi kita. Dan apa saja yang kita harus lakukan ketika musim hujan ini terjadi? Aku sudah membahasnya di video yang sebelumnya ya guys. Kalian bisa cek pada link di atas. Oke guys, jadi mungkin itu dulu ya pembahasan musim hujan kali ini. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk para sahabat dan pencinta koi di seluruh Indonesia. Tapi jika ada saran atau masukan dari kalian, silahkan komen di bawah ya. Semua ini bertujuan agar kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu tentang dunia perkoian. Oke, bagi yang suka dengan video aku ini, silahkan klik like dan share ya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya guys, agar aku selalu bersemangat dan selalu bisa berbagi pengalaman dan tips-tips tentang dunia perkoian. Oke, sahabat dan pecinta koiku, sampai di sini dulu ya. See you on the next video and bye-bye.